Hai, sahabat pencinta sepak bola, kembali bersama kami di channel Transport. Channel yang selalu memperbaharui informasi sepak bola untuk kalian semua, lebih khusus perhelatan Euro yang sedang berlangsung. Terima kasih kalian telah mengunjungi channel kami. Saat ini tim Transport akan memberikan informasi kepada kalian semua mengenai prediksi pertandingan final Euro antara Italia versus Inggris. Perhelatan Euro 2020 akhirnya sampai pada final. Final ideal yang mempertemukan Italia versus Inggris di Stadion Wembley pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Secara kebetulan, pembukaan Euro 2020 kali ini dimulai di Italia dan berakhir di Inggris dan mempertemukan kedua negara yang membuka dan menutup turnamen. Duel Italia versus Inggris terjadi setelah The Three Lions mengalahkan Denmark di babak semifinal di Stadion Wembley. Italia sendiri lebih dahulu memastikan ke final usai menang adu penalti 4-2 atas Spanyol. Dalam semifinal kedua, Inggris menang dramatis 2-1 atas Denmark. The Three Lions tertinggal lebih dahulu lewat gol tendangan bebas spektakuler Michael Damsgaard pada menit ke-30. Inggris baru bisa menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri 9 menit usai gol Denmark melalui umpan silang mendatar Bakayo Saka dari sisi kanan. Kapten Simon Kjær salah membuang bola hingga akhirnya masuk ke gawang sendiri pada menit ke-39. Pada babak kedua, meski memiliki banyak peluang bagi kedua tim, namun tidak ada gol yang tercipta. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak tambahan. Keberuntungan akhirnya berpihak kepada Inggris. Serangannya dilancarkan berbuah gol kedua melalui penalti Harry Kane pada menit ke-104. Penalti itu diberikan setelah Raheem Sterling dianggap dilanggar Joachim Mahle. Penalti pun sempat ditepis Michael, namun Kane bisa memanfaatkan bola rebound dengan baik. Inggris menatap laga ini dengan kepercayaan diri yang tinggi, karena final ini menjadi pencapaian terbaik mereka sepanjang gelaran Euro. Kiprah pada Euro sebelumnya 9 kali berpartisipasi, dan penampilan terbaik mereka yakni semifinalis tahun 1968 saat dikalahkan oleh Jerman. Timnas Inggris perlahan tapi pasti menunjukkan penampilannya semakin matang di Euro 2020. Meski sempat kurang greget di fase grup, sepak terjang timnas Inggris makin mantap di babak knockout. Sebelumnya, Inggris bisa mengalahkan Jerman 2-0 di babak 16 besar dan mampu menghajar Ukraina 4-0 di perempat final, dan The Three Lions melaju ke final setelah mampu meredam tim dinamit Denmark di semifinal. Pelatih timnas Inggris tentu membutuhkan level terbaik Harry Kane jika ingin jadi juara. Setelah sempat kesulitan, kini Kane sudah menemukan sepatu golnya. Dia mencetak 1 gol ke gawang Jerman, menjebol gawang Ukraina 2 kali, dan yang teranyar sumbangan 1 golnya ke gawang Denmark. Artinya keran gol Kane sudah terbuka. Tentu Inggris akan sangat terbantu. Kane sudah terbiasa mencetak gol-gol penting pada tim di level klub. Kini dia harus menjawab tantangan bersama Inggris. Selain Harry Kane, kekuatan Inggris yang sekarang tidak terletak pada taktik atau komposisi racikan Southgate. Lebih dari itu, yang paling penting adalah kesulitan tim. The Three Lions tampak begitu solid, tidak ada arogansi antar pemain. Jelas persaingan di level klub tidak sampai dibawa ke timnas. Kondisi inilah yang membuat mereka lebih baik daripada golden generation mereka, seperti Beckham, Lampard, Gerrard, dan kawan-kawan. Dengan persatuan ini, seharusnya Inggris bisa melangkah lebih jauh. Menariknya, kunci permainan Inggris kali ini terletak di pasangan gelandang bertahan mereka, yakni Declan Rice dan Calvin Phillips. Dua pemain ini bermain sangat baik dan saling melengkapi. Rice lebih defensif, Phillips mendapatkan kebebasan untuk membantu serangan tim. Mungkin duet keduanya adalah opsi pengganti karena Jordan Henderson belum fit total, tapi kini faktanya mereka berdua tidak tergantikan. Sentuhan istimewa Inggris lainnya ada pada pergantian pemain mereka. Hampir setiap pergantian pemain yang dilakukan Southgate bisa membawa perbedaan dalam pertandingan. Teranyar melawan Denmark, Henderson masuk sebagai pengganti dan bisa memberikan kontribusi yang lebih kepada timnas Inggris. Sebelumnya ada Jack Grealish yang terbukti bisa berkontribusi dengan 2 assist meski masuk sebagai pengganti. Selain lini tengah dan lini belakang, lini depan Inggris juga bertumpu pada Raheem Sterling. Sering dikritik dan dianggap tidak pantas bermain, Sterling membuktikan diri sebagai salah satu pemain terpenting Southgate. Inggris hanya mampu mencetak 2 gol di fase grup untuk melaju ke fase gugur. Kedua gol itu datang dari aksi Sterling. Winger Manchester itu melanjutkan dengan menjebol gawang Jerman. Tenaga Sterling bakal menjadi penentu di final kala melawan Italia nanti. Kekuatan Inggris ini bukan tidak ada celahnya, mengingat lawan yang mereka hadapi bukan tim sembarangan.
Simaklah pernyataan Gareth Southgate berikut ini. Italia adalah tim yang sangat bagus dalam beberapa tahun terakhir. Mereka dalam performa yang luar biasa dan memiliki pertarungan defensif yang telah melalui segalanya. Ini pertandingan hebat untuk dinantikan, kata Southgate yang dikutip dari halaman resmi UEFA. Sementara di kubu Italia, mereka sudah diuntungkan dengan selisih waktu 24 jam dengan Inggris saat menatap laga final ini. Maklum, mereka memainkan pertandingan lebih dulu ketimbang Inggris di semifinal. Pasukan Roberto Mancini itu melewati laga semifinal dari hadangan timnas Spanyol yang memaksa mereka melalui perpanjangan waktu. Salah satu kekuatan Italia di Euro 2020 adalah pertahanan. Lini belakang Nerazzurri tampil sangat sulit sampai sejauh ini. Italia kini memiliki catatan tak terkalahkan dalam 32 laga terakhir. Roberto Mancini membawa timnya menang 13 kali berturut-turut dan hanya kebobolan 3 gol saat ini. Duet bek veteran Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci dianggap sebagai pemain paling penting di sentral pertahanan. Mereka membuat Italia tampil begitu tangguh. Ditambah Gianluigi Donnarumma yang merupakan penerus Gianluigi Buffon di timnas Italia. Menurut performanya, Donnarumma sangat pantas menggantikan Buffon. Hebatnya, selama membela timnas Italia, Donnarumma tidak pernah kebobolan lebih dari 1 gol dalam satu laga. Gawangnya baru kebobolan 3 gol dari 6 pertandingan di Euro 2020. Selain pertahanan, Italia memiliki stok gelandang kelas atas yang melimpah. Sebut saja Jorginho, Marco Verratti, Manuel Locatelli, Nicolo Barella, hingga Matteo Pessina. Para gelandang Italia tidak hanya jago mendistribusikan bola, tetapi juga bisa memecah kebuntuan. Mereka ikut mencetak gol ke gawang lawan di Euro 2020. Locatelli dan Pessina sudah menyumbangkan 2 gol, sementara Barella sejauh ini baru membukukan 1 gol. Lini depan Italia juga tak pernah absen mencetak gol selama bertarung di Euro 2020. Nerazzurri mencatatkan 12 gol dari 5 pertandingan, sehingga mereka menjadi tim produktif kedua setelah Spanyol dengan 13 gol. Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, hingga Federico Chiesa adalah jaminan gol Italia di Euro 2020. Ketiganya sudah menyumbangkan 5 gol sampai sejauh ini. Italia juga memiliki tim yang sulit, sekalipun mereka tidak memiliki pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo atau Harry Kane di Inggris. Kehilangan Leonardo Spinazzola jelas merupakan pukulan telak bagi Italia. Namun Nerazzurri masih punya Emerson Palmieri untuk menggantikannya. Melihat statistik dari kedua tim, tentu Italia unggul segalanya. Pertemuan terakhir keduanya di turnamen resmi datang pada laga grup D Piala Dunia 2014. Pada Juni 2014, Italia berjaya 2-1 atas The Three Lions berkat gol-gol Claudio Marchisio dan tandukan Mario Balotelli. Inggris hanya berhasil mencetak gol lewat Raheem Sterling. Berikut catatan head-to-head kedua negara di berbagai ajang pertandingan. Melihat catatan kertas ini, Inggris tak perlu khawatir karena mereka diuntungkan dengan satu sebagai tuan rumah. Tentu dukungan dari hooligans julukan seperti Inggris akan membantu mereka. Laga final Euro 2020 bakal berjalan seru sebab baik Inggris maupun Italia adalah tim yang secara taktik sangat detail. Pertarungan Roberto Mancini dan Gareth Southgate dari sisi taktik patut dinantikan. Italia telah berkembang menjadi lebih baik dari harapan di Euro 2020. Transport memprediksi pertandingan ini akan berjalan dengan ketat dan akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Dan melihat kekuatan dari kedua tim dan pengalaman bermain, Transport menjagokan Italia akan menjadi kampiun dan mengangkat Piala Eropa pada tahun 2020 ini. Berikut ini formasi dan susunan pemain kedua tim. Italia masih menggunakan formasi 4-3-3. Donnarumma masih diandalkan menjadi kiper. Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, dan Emerson Palmieri. Sementara gelandang masih dipercayakan kepada Barella, Jorginho, dan Verratti. Untuk lini depan, Federico Chiesa, Insigne, dan Immobile. Dan menggunakan formasi andalan mereka 4-3-3. Dan mayoritas pemainnya akan diisi oleh nama-nama pemain antara lain penjaga gawang Jordan Pickford, bek kanan Walker, bek tengah masih milik Stone dan Harry Maguire, bek kiri Luke Shaw. Gelandang akan diisi oleh Phillips Rice dan Jack Grealish. Sementara untuk melengkapi formasi ini, Sterling, Kane, dan Bakayoko Saka akan menjadi ujung tombak. Demikian prediksi dari kami. Terima kasih atas perhatian.
support serta atensi dari kalian semua terhadap channel ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.